Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dalam suasana saat ini merupakan hal suasana yang sangat luar biasa di pegunungan, yang tentu kami berada di tempat ini adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa menghirup udara segar di pegunungan ini. Namun yang terinti para sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadangkala kita berpikir tentang adanya suatu alam semesta, dan memang itu harus kita pikirkan, sehingga disebutkan tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Terbenak dalam pikiran saya adalah tentang jodoh. Sahabat-sahabat, kaula muda dan kaula mudi yang masih belum mendapatkan pasangan, semoga segera dikirim pasangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu pasangan yang sesuai dengan kriteria kita, insya Allah. Namun para sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari awal pemrosesan terciptanya manusia pertama, Nabiullah Adam alaihi salam, adalah suatu penciptaan manusia yang sangat pertama, Nabiullah Adam alaihi salam. Kemudian dengan adanya suatu suasana, kemudian kondisi Nabiullah Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mengirim dan menciptakan suatu pasangannya. Kita tahu semua, pasangan Nabiullah Adam alaihissalam adalah Sayyidatina Hawa, perempuan pertama kali dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jodoh ini merupakan suatu hal kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya rezeki juga adalah hal yang tidak kita sangka, ya. Kapan dan di mana rezeki kita, kapan dan di mana dan siapa jodoh kita atau pendamping kita. Maka dari itu 4 faktor yang tentu semua sudah memahami, bahkan sudah tahu tentang suatu hadis Nabi, tungkahul mar'ah li arba'in. Nikailah seorang perempuan. Ini mengarah kepada kaula muda dulu, ya. Bagi yang laki-laki sebangsa Adam tentu harus mengetahui hal ini. Apa yang 4 itu disebutkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Pertama adalah 5 liha. Kita menikahi seorang perempuan karena hartanya. Kemudian yang nomor 2 adalah lijamaliha, disusul dengan kriteria yang nomor 3 adalah nasabiha, dan yang keempat adalah lidiniha. Lalu kita kadang berpikir, ya, apakah susunan hadis ini bentuknya at-takhyir atau bisa kita pilih? Oh, tentu tidak, kawan-kawanku. Jadi Rasul SAW bermaksud dalam hadisnya itu mempunyai suatu tujuan bahwa diri manusia ini tak lepas dari yang 4 ini. Pasti. Kadang suka yang berharta, kadang gila kepada yang bertahta, bahkan juga sangat menginginkan seorang perempuan atau jodoh kita yang sangat cantik luar biasa.
Jadi di benak kita ini sebenarnya sudah ada, bahkan ditegaskan dalam suatu hadisnya Nabi, yang 4 ini tentu ada di diri kita. Maka Rasulullah SAW ini hadis tersebut kemudian dirangkai, kemudian ditafsiri atau diartikan, dimaksudkan apa sih yang dimaksudkan li maliha, li jamaliha, li nasabiha, au li diniha. Oh, tentu ini ada kandungan maksud tertentu ya. Karena seseorang, kita tahu ya bahwa ketika kita sebagai laki-laki hendak menikahi, maksudnya hubungan yang resmi halal ya, adalah suatu akdun nikah. Menikahi seorang perempuan karena hartanya, misalnya saudagar kaya, putra dari tajir lah istilahnya ya, pedagang besar, misal pembisnis besar kelas istilahnya. Jadi kita misalnya ke sana, maka tentu ini tidak akan selamanya. Yang perlu kita ketahui bahwa bapaknya seorang perempuan ini adalah seorang kaya misalnya. Kemudian kita nikahi seorang perempuan itu, maka putuslah hartanya. Tak mungkinlah bapaknya memberikan nafkah, kemudian membelikan mobil, villa, dan macam-macam. Pasti lelaki yang menghampiri perempuan tersebut akan dibebani, akan diberi suatu tanggung jawab untuk mencari nafkah sendiri. Nah, otomatis kekayaan bapak tersebut tidak ngaruh kepada perempuan tersebut. Maka dari itu, janganlah memilih seorang perempuan, menikahi seorang perempuan karena kekayaannya. Nomor 2, sahabat-sahabatku, li jamaliha. Menikahi seorang perempuan yang cantik menjadi idaman, bahkan menjadi suatu rebutan di desa tertentu misalnya. Maka kita ketahui yang kita hampiri saat itu umurnya masih sekitar 19 bahkan 18. Kita nikahi, memang cantik luar biasa, dandannya luar biasa. Tetapi saudara-saudaraku, selang waktu berjalannya dan bergulirnya suatu masa ke masa, kemudian bulan demi bulan, tahun bahkan demi tahun, akhirnya sampailah usianya 40 tahun. Gimana kecantikannya? Sementara semakin tua seorang manusia, maka tentu semakin berkurang. Yang tampan ataupun yang cantik itu akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, ketahuilah saudara-saudaraku, kecantikan pasti akan hilang. Kemudian yang nomor 3 adalah menikahi seorang perempuan dikarenakan nasabnya. Apa sih, bagaimana maksudnya? Seperti contoh misalnya, kita mendatangi seorang perempuan atau mendekati, ya, bahasa sekarang PDKT ya. Mendekati seorang perempuan, kita ingin sekali melamar perempuan itu, bahkan kita ingin sekali menikahinya, tetapi niat kita adalah karena dia seorang putri daripada gubernur, bupati, kepala desa, bahkan seorang ustadz, bahkan seorang kiai. Kita menikahi seorang anak kiai biar kita dihormati, disegani, dicium tangannya. Maka di sini tentu kita pikirkan menikahi seorang perempuan karena nasabnya juga akan putus. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dan saya pun sadar, kita semua sadar bahwa kecantikan adalah diperlukan. Harta juga diperlukan, bahkan keturunan juga diperlukan. Tapi jangan dijadikan suatu patokan utama.
Karena ketika yang tiga di depan ini dijadikan suatu patokan yang pertama, maka semua itu akan sirna. Baik, barangkali yang menonton video Abu Yacang Niam bertanya, lalu seperti kita-kita yang belum punya jodoh, tidak kunjung datang jodohnya, apakah ada amalan khusus atau ada suatu riyadhah khusus? Suatu yang pasti, karena kita semua tidak lepas dari usaha dan doa. Kita berusaha kemudian berdoa. Lelaki tugasnya adalah berusaha untuk mencari dan memikirkan, tapi tidak lupa untuk berdoa untuk segera didatangkan jodohnya. Lalu bagaimana seorang perempuan? Apakah mencari? Oh tidak, cukup berdoa. Usahanya di saat ada seorang lelaki menghampiri kepada orang tuanya, maka disitulah wujud suatu keberusahaannya. Apa? Walaupun tidak kenal, kita terima. Berusaha untuk menerima. Itu juga sebagian daripada usaha. Lalu apa doanya? Doa ini ada di dalam kitab suci Al-Quran yang sering kita dengar dan bahkan kita baca. Ketika diamalkan khusus, misalnya setelah maktubah, setelah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka insya Allah segera didatangkan jodohnya. Amalan apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insya Allah sahabat-sahabat sudah faham dan sudah hafal tentang ayat ini. Dibaca, terus dibaca, lalui dengan cara istiqomah, insya Allah jodoh kalian segera datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayo kita semangat untuk hidup yang sempurna. Ayo kita semangat untuk hidup sentosa. Ayo kita semangat untuk hidup bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Hadanallahu wa iyyakum biman ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi